Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Sadikin, saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas B, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dan perkenalkan, nama saya Salma Hafizoh dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas B, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang edukasi tasawuf dalam masa pandemi COVID-19. Saat ini umat manusia berada dalam suasana pandemi global. Hal ini dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Virus corona merupakan teror yang sangat mematikan, dan semua orang harus waspada akan virus ini. Dengan cara tetap menjaga kesehatan, hindari keramaian, dan pastinya tetap dengan cara berdiam diri di rumah saja. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, DKI Jakarta masih merupakan daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Menurut ilmu tasawuf, bahwa bencana karena virus corona adalah berupa ketakutan, bukan bencana alam seperti kelaparan, krisis ekonomi, ancaman keselamatan jiwa, serta krisis pangan. Bencana itu tak lebih dari sekedar ujian yang hanya perlu direspon manusia dengan bersikap sabar, tidak panik, apalagi menciptakan masalah baru. Itulah protokol bencana berdasarkan ilmu tasawuf. Tentu tidak mengesampingkan ikhtiar, karena ikhtiar itu sama pentingnya dengan berdoa, begitu pula sebaliknya. Virus ini tentunya sangat membuat heboh sebagian penduduk yang ada di bumi ini. Pasalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan kematian melalui bencana ini. Dan yang harus kita lakukan untuk menghadapi virus ini dengan cara ikhtiar doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kematian itu akan datang pada kita. Oleh karena itu, dalam masa pandemi COVID seperti ini, hanya dari diri kita sendirilah yang bisa menjaga bagaimana agar imun dalam tubuh kita selalu dalam keadaan optimal. Cara menjaga agar imun tetap optimal, pertama, memakan makanan halal dan thayyib yang mengandung nutrisi dan pastinya dibutuhkan oleh tubuh kita. Kedua, istirahat yang cukup. Rasul mengingatkan kepada sahabatnya yang malamnya terus dipakai untuk ibadah dengan mengatakan bahwa semua tubuh memiliki hak untuk beristirahat agar seluruh tubuh tidak mudah rapuh. Ketiga, emosi tetap dijaga. Tetap optimis, tidak perlu galau dan cemas, apalagi panik dan marah-marah sampai memiliki pikiran negatif. Dalam kondisi emosi negatif, sistem imun dalam tubuh kita akan turun. Sebagai seorang mukmin, tentunya panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Ketika ada perintah untuk physical distancing, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan lain-lain, itu semua harus kita lakukan dengan baik. Karena semua itu adalah bentuk ikhtiar kita sebagai seorang mukmin ketika menghadapi COVID-19. Sekian video edukasi dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.